Orang dua lagi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilah dulu safa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Sumarnya baina wa mahadina wa jaddi wa jaddina wal walal masyana wa malaikatil muqarrabin wa ila masyayikhina wa mu'allimina wa asatidina khususan ikhlas shalawatul hajah wa khususan mulibatul kitab syailul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumarwahil qubur minal minad wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam min masyair arabiyah khususan ila baina wa baikum syaulul al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Wabil khusus pada diri kita masing-masing, istri-istri kita, suami-suami kita, putra-putri, cucu-cucu kita, saudara kita, jamaah kita, muslimin muslimat, mukmin mukminat di mana saja mereka berada. Semoga ibu yang haji dimaklumi Ta'ala, yang punya masalah diselesaikan Ta'ala, yang sedang sakit diberikan kesabaran, ketabahan, kesembuhan Ta'ala, yang telah pun kembali ke rahmatullah diterima Ta'ala, dan semoga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, putra-putri, cucu-cucu yang berguna bagi agama, nusa, bangsa dan negara. Syaulul Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana shrah lana sadrana murana wa hlul 'uqdatam min lisanina qawlina radina bil rabbil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan bil Qur'ani imama wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana wa bil qamati qiblata. Allahumma akrimna min kamin fahmi akhrijna min adh-dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin ilahana maksudana wa matlubuna atida mahabbatan wa ma'rifatak. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, wa sallallahu rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Al-mukarramun, para ustaz, tuan guru, tuan imam yang berbahagia, tuan pengurusi suara dan tuan kuasanya, datuk, datin, tuan dan puan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Syukur alhamdulillah, pagi yang berbahagia ini laki-laki kita bersyukur pada Allah karena masih diberi kesempatan untuk duduk di taman surga, dan duduk kita lebih baik dari sembahyang sunnah 1000 rakaat. Doa kita tadi baru diaminkan oleh ribuan malaikat. Kita juga didoakan oleh ikan-ikan yang di laut dan juga semut di lubang, dan kita juga mendapat ketenangan dari Allah, langsung dari Allah Ta'ala. Nah, duduk di majelis zikir adalah mencari ketenangan, sebagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masyaallah, lupa lupa. Jadi yang jelas kita zikir adalah tatmain. Fa inna dzikra tanfa'ul qulub. Fadhkuru yadhkurukum fa inna dzikra fa inna dzikra tanfa'ul qulub. Jadi zikir itu adalah bisa menenteramkan jiwa. Itu ayatnya. Tapi kurang lengkap tadi. Tapi yang jelas ketenangan itulah yang jadi pokok dalam kehidupan kita. Walaupun katakan tidak mempunyai apa-apa, kalau hati tenang ya rileks. Walaupun punya segala kekayaan juga tenang, tidak menjadi sombong. Tapi orang yang
mempunyai kekayaan, pangkat, populer, glamour, tapi hati tidak tenang, hati resah, bingung tuan-tuan, hidupnya tidak tentohala dan melungsung dan bingung. Itu namanya tidak ada ketenangan. Dan ketenangan merupakan kekayaan dalam jiwa. Kalau dah jiwanya kaya, dalam apapun juga dia dalam keadaan yang tenang, relax, enjoy dan santai. Dan ini kita sedang duduk, sedang kita mencari dan mengalaminya. Baik dan sekalian, pengajian kita ternyata 40 hadis jalan ke surga belum habis ketika itu, dan kita habiskan mudah-mudahan hari ini. Kita dalam lipatan ini hadis 40, tapi yang betulnya hadis apa? 38 ya. Baik, hadis ke-38 muka surat 89, tajuknya mayat yang mendapat pujian daripada orang yang masih hidup. Anas radhiyallahu anhu qala marru bi janazatin fa asnau 'alaiha khaira faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam wajabat thumma marru bi ukhra fa asnau 'alaiha syarra faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam wajabat. Wa qala Umar bin Khattab ma wajabat ya Rasul? Qala hadza asnaitum alaihi khaira wa wajabat lahul jannah wa hadza asnaitum alaihi syarra wajabatna falajabat lahun nar antum syuhada Allah fil ard muttafaqun alaihi. Artinya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, para sahabat berjumpa dengan satu jenazah, lalu mereka memuji dengan menyebutnya kebaikan si mati itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud lebih kurang pasti. Kemudian mereka berjumpa pula dengan jenazah yang lain, lalu mereka menyebutkan tentang kejahatan si mati. Rasulullah juga bersabda pasti. Sayyidina Umar menjadi suspend dan bertanya, ya Rasul, pasti apa ya Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud lebih kurang, orang ini atau jenazah yang pertama, kamu muji-muji kebaikannya, maka pastilah surga untuknya. Orang ini pula atau jenazah yang kedua, kamu menyebutkan keburukannya, maka pastilah neraka untuknya. Karena kamu sekalian merupakan saksi-saksi Allah di atas muka bumi ini. Itulah tuan-tuan, satu adab yang baik menyebut kepada orang telah meninggal dunia, elok sebut kebaikannya, jangan kejahatannya. Tapi ada beberapa pendapat ulama yang menyebutkan kalau memang dia tidak pernah sholat, tidak pernah berbuat baik, macam mana akan menyebutkan kebaikan? Itu namanya kebohongan. Itu masalahnya begitu. Jadi yang jelas, kalau tujuan kita ganti tahu memang dia orang Islam dan rajin ibadah dan sebagainya, sebut hanya kebaikan. Keterangannya ringkas saja. Orang yang baik jika telah mati akan terus dikenang jasa-jasanya dan kebaikannya, akan terus disebut-sebut. Kematiannya dirasakan suatu kehilangan yang besar buat kawan dan juga lawan. Sebaliknya, orang yang jahat akan dikeji perbuatan buruknya itu ketika dia masih hidup dan selepas kematiannya. Kata-kata pujian atau kejian orang itu menjadi doa yang dimakbulkan oleh Allah SWT. Itulah Tuhan sekalian. Tapi sebenarnya ucapan-ucapan para yang masih hidup itu kadang-kadang spontaniti, tuan-tuan. Dia tidak ada unsur kesengajaan, tapi oleh karena kalau amalnya memang baik, maka dia akan dipuji, dihadiri. Kita tengok aja lah kubur para ulama, dimulai dari para anbiya, aulia, para ulama, selalu dikunjungi. Bahkan ada ulama-ulama yang mengatakan, coba bayangkan, ulama-ulama besar, para wali-wali Allah, mati pun membawa rezeki.
Ini banyak orang silap. Pada waktu kita buat rombongan ziarah ke Wali Songo, Wali 9 di Jawa, kita sebutkan orang alim atau wali Allah itu mati pun bawa rezeki. Tidak ada salah jamaah yang bingung kenapa ini. Ya coba bayangkan aja itu. Kehadiran atau makom beliau dihadiri berapa ribu bas yang datang, berapa pengunjung yang datang. Di sekitar para makom itu ada orang jual beli dan sebagainya. Itu nama membawa rezeki. Itu orang alim, wali, meninggal pun dari rezeki. Tapi orang yang jahat, hidup pun memeningkan kepala tuanan. Ucapannya celupar, zalim, biadab, tukang fitnah dan sebagainya. Ini berat, itu masih hidup. Apalagi meninggal dunia, dia menyampah tuanan sekalian. Itulah masalahnya. Orang datang kubur bukan mendoakan, dia meludah dan sebagainya. Dan itu adalah suasana akibat dari perbuatannya sendiri. Maka disebut di sini kalau orang baik jika meninggal dunia akan membawa nama dan dikesan, dikenang dan dihormati dan sebagainya. Seperti pepatah orang tua kita lah. Kalau gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, ya orang mati meninggalkan nama dong. Pakai nama yang baik atau nama yang tidak baik, itu terukir daripada amalan hariannya. Ditanya pada Dato' Datin sekalian telah mengukir dari awal untuk terus kita beramal yang baik, dan ini akan membawa sampai kematian kita nanti akan disebut-sebut dan sebagainya. Setidak-tidaknya setiap kita sholat macam tadi Pak Imam menyatakan doakan minal mu'minin wal muslimin al ahya'i minhum wal amwat, itu automatically baik yang hidup atau yang mati terus masuk ke alam barzakh masing-masing. Doa di seluruh dunia begitu. Tapi kalau tidak punya channel, bagaimana kalau amalnya tidak baik? Apapun yang terjadi tatkala kita melihat saudara kita meninggal dunia, biasanya Pak Imam akan bertanya setelah sholat atau sholat jenazah akan dikeluarkan, tuan-tuan mohon saksi bagaimana pendapat tuan-tuan para almarhum ini atau mayat atau almarhumah ini. Nah, kita akan jawab baik. Itu persoalannya. Ditanya lagi baik, ditanya lagi baik 3 kali. Jadi inilah memenuhi piawaian hadis ini. Jadi kalau kita menyebutkan kebaikan pada jenazah, maka Nabi menjawab wajib. Jadi ketika wajabat itu aja Sayyidina Umar menjadi bingung, harus suspend. Wajabat yang bagaimana ya Rasul? Nah, kalau kamu menyebut kepada jenazah itu baik, maka wajib masuk surga. Tapi kalau kamu menyebut tidak baik, ya wajib masuk neraka. Jadi oleh karena itu kita disarankan bila sudah meninggal dunia teman kita eloklah sebut kebaikannya saja, itu yang terbaik lah. Urusan sebenarnya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sebagai kita yang masih hidup, kita menghormati pada jenazah teman-teman kita ucapkan baik. Itu karena akhir ayat tadi mengatakan kamu sekalian menjadi saksi Allah di muka bumi ini. Nah, jadi masalahnya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kita teruskan hadis ke-39, menjaga lidah dan kemaluan. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yadminu li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adminu lahul jannah, rawahul Bukhari. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda yang berbahasa lebih kurang, siapa yang menjamin kepadaku untuk memelihara antara 2 tulang rahangnya, yaitu lidah, dan memelihara antara 2 kakinya atau 2 pahanya, yaitu kemaluan, pasti aku jamin surga untuknya. Masya Allah, luar biasa. 2 perkara yang paling penting, kemaluan dan lisan. Tuan-tuan sekalian,
Ada keterangan dalam kitab Nashayul Ibad itu, setiap hari tuan-tuan, seluruh anggota badan itu ngomong dengan lisan. Lisan, tolonglah jaga mulut kamu. Sebab kalau kamu baik, kami selamat. Tapi kalau kamu tidak baik, aku hancur juga. Tangan mengatakan, kaki mengatakan, telinga, semua mengatakan. Karena lisan itu sumbernya tuan-tuan. Kalau lisan itu baik, semua anggota badan menjadi enak, relax, enjoy. Tapi kalau jelek, nah, orang mengutuk, orang menghina, sakit tuan-tuan. Anggota badan semua rasa sakit. Itu sebabnya seluruh anggota badan ngomong dengan lisan supaya jaga lisan. Dalam keterangan yang lain, di antara seluruh anggota badan ini, lisanlah yang paling banyak mendapat siksa. Sebab apa? Sebab seluruh anggota badan gerakannya terbatas. Mata umpamanya mungkin terbatas hanya 1 kilometer saja, telinga juga hanya berapa meter saja, tangan dan kaki juga terbatas. Tapi kalau lisan, cakapnya di sahalang sampai Jepun tuan-tuan, sampai Amerika, sampai Australia, sampai Kanada, sampai Europe, sampai Timur Tengah, apalagi yang bicara pemimpin. Nah ini lisan ini, kena hati-hati, risikonya terlalu lama sangat berat. Pada pelajaran yang lepas ada tajuk karena mulut santan binasa. Kalau mulut badan binasa. Nah ini oleh karena sekarang ditekankan lagi oleh Nabi. Dua perkara ini kalau kamu menjamin, menjaga, dipastikan surga. Keterangannya, ramai orang berjaya ke surga karena memiliki ketakwaan dan akhlak yang mulia. Dan ramai orang yang dimasukkan ke dalam neraka karena tidak menjaga lidah dan kemaluan atau syahwat. Benarlah kata pepatah Melayu, karena mulut badan binasa. Oleh itu marilah kita berusaha untuk menjaga lidah, menjaga kemaluan dan semua panca indera kita dengan sempurna. Sedarlah setiap perkataan kita dicatat oleh malaikat, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Qaf ayat 17 dan 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idh yatalaqal mutalaqiyani al-yamin wa an-shimal baqid ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Artinya lebih kurang, semasa dua malaikat menerima dan menulis segala perkataan dan perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang satu lagi di sebelah kiri. Tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkannya atau perbuatan yang dilakukannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang sentiasa sedia, yakni menerima dan menulisnya. Oleh itu, sebelum bercakap, hendaklah difikirkan terlebih dahulu. Adakah percakapan itu diridhoi Allah atau tidak? Jangan bercakap sesuatu perkara yang belum pasti kesahihannya. Selidikilah terlebih dahulu. Seperti perkataan Yahya bin Ibnu Mu'in yang berbunyi, idza katabta faqamishu wa idza haddasta fafattish. Artinya lebih kurang, apabila kamu menulis pelajaran, maka catatlah semua perkata yang kamu dapat. Tetapi apabila kamu ingin menyampaikan ilmu kepada orang lain, maka hendaklah kamu tapis, kamu semak dan selidiki lebih dahulu. Belum sampai mengeluarkan, diadakan penyelidikan lebih dahulu.
Itulah ajaran kita sebenarnya Tuhan sekalian. Tapi sering kita terbentur dengan environment yang tidak kondusif yang berlaku di masyarakat dunia, termasuk di negara kita. Justru kadang-kadang yang memulai perbuatan-perbuatan yang demikian ini, tutur kata, ucapan, perbuatan dimulai bagi orang yang pintar-pintar itulah. Ya, saya terus terang, kritik saya terus kepada mereka-mereka yang pintar, yang konon jadi profesor, doktor, engineer, lawyer, atau dari segi ilmu agama yang sudah ustadz, atau guru, atau kiai, atau imam. Kenapa pemimpin-pemimpin ini punya mulut yang celupar? Ya, tidak setuju atau kurang pendapat cukuplah, tapi jangan buat fitnah lah. Negatif thinking itu sebenarnya harus dihilangkan, apalagi sesama orang Islam. Tapi itu yang kita selalu dengar, ucapan-ucapan yang konon mereka itu ada wakil kita, dia omongannya celupar, omongannya benar menyusahkan, membingungkan pada rakyat ramai. Rakyat yang tidak tahu apa menjadi bingung dan terperangkap, terperosok karena bercakap orang pintar. Tapi kenapa masih negatif thinking yang dikeluarkannya? Nah, itulah Tuhan sekalian. Hanya karena iri, karena dengki, karena hasad, karena tidak setuju. Itu hak setiap orang. Berbeda pendapat boleh, tapi kalau dah mengeluarkan, nah ini kata-kata yang dah dikeluarkan yang tidak senonoh, yang tidak baik, baik ucapan atau tulisan atau gambaran atau buat kostum dan sebagainya, ini berlaku bagi mereka-mereka yang pintar, Tuhan. Aneh, benda ajaib tapi nyata. Jadi kepintarannya bukan mendorong supaya dia untuk berbuat baik, memberi petunjuk kepada masyarakat biasa, tapi justru ingin seolah-olah dia yang populer, dia yang hebat, dia yang pintar dan sebagainya. Nah, itulah. Nah, ini nyatanya begini Tuhan, yang berlaku. Maka dari itu tepat sekali yang jaga mulut, jaga kemaluan. Oleh itu Imam Al-Ghazali dan ahli-ahli tarekat mengajarkan, seulang balik tuan-tuan, mari kita mulai dengan jujurlah. Coba mandi tobat. Saya terus campaign terus mandi tobat. Saya bimbang adakah tuan-tuan sudah melakukan atau belum. Ilmu nih tuan-tuan ya, kalau seminggu, 5 hari atau seminggu tidak diamalkan, hilang. Seperti yang kita ajarkan, saya mulai dari sini. Sujud syukur. Sujud syukur itu ada dalam ajaran Islam, dalam kitab fiqh. Sujud itu ada 3, ada sujud tilawah, ada sujud sahwi, ada sujud syukur. Dan itu benar. Dan sujud syukur satu perbuatan yang paling bagus karena terima kasih kepada Allah. Dan itu merupakan perintah Allah. Dan surah Ibrahim ayat 7 itu, la in syakartum la azidannakum, jelas. Dan salah satu praktek untuk sujud, untuk syukur, sujud. Dan yang paling baik sujud syukur itu dilakukan selepas sholat. Karena sholat satu-satunya ibadah yang bicara langsung dengan Allah. Mulai takbir Allahu Akbar, kabira, sami'na kahmidu majid, whisper dengan Allah, berbincang dengan Allah, bermesra dengan Allah. Maka ini satu kenikmatan yang tidak ada tolak bandingnya. Maka ilallah, lepas zikir sujud syukur, atau lepas zikir kita sholat ba'diyah dulu. Kalau subuh tak ada ba'diyah, sujud syukur. Tidak kerana tengok kanan tidak, tengok kiri tidak sujud syukur, maka kita pun terperangkap. Dari yang biasa tidak syukur, itu salah, karena Tuhan tangan berilmu. Mereka tidak tahu, kenapa ikut yang tidak tahu. Ini persoalan. Sehari Tuhan tadi sujud, subuh tak sujud, nanti duhur tak sujud, asar, maghrib, isya tak sujud, sehari. 2, 3 hari, 5 hari hilang. Dan Anda akan menjadi orang dablek dan tidak akan pernah sujud syukur. Percayalah itu. 1. Syukur harian. Harian, syukur harian. Anda juga tidak melakukan. Mestinya lepas subuh, ya, di bawah pimpin Pak Imam atau Pak sendiri, syukur harian. Dilakukan begitu. Sehari, 2 hari, 3 hari tidak hilang. Ini ilmu. Itu masalahnya begitu. Jadi juga demikian juga.
mandi taubat. Ini saya ucapkan sekali lagi, mandi taubat itu dimulai diajarkan oleh seorang ulama besar namanya Abu Hasan Asyazali yang mendahului yang sebagai membuat tarekat Syazaliyah. Imam Abu Hasan Asyazali itu punya murid namanya Ibnu Abbas Al-Marsi. Ibnu Abbas Al-Marsi punya murid namanya Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah mempunyai kitab yang paling populer yaitu Al-Hikam. Dia mengajar salah satu antara untuk kembali kepada Allah, dimulai mandi taubat. Nah, coba bayangkan, tahniah pada Datuk Datin dan sekali sunnah mandilah. Yang belum ni apa? Kenapa? Siapa kita? Kalau ulama besar dah mengatakan dan anda tidak mengikuti, seolah-olah anda lebih pintar dari mereka kan? Seolah kan begitu. Ngapa itu kan gitu? Coba ikutlah. Karena al-ulama itu warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Yang dilakukan perkara yang baik. Jadi sebelum tahajud tadi atau sebelum salat subuh mandi dulu. Niatnya senang aja, saja mandi taubatan nasuha lillahi ta'ala. Dah. Sambil mandi dalam kitab itu disebutkan baca inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai habis, setelah mati aja. Terus ucapannya, ya Allah, ampunkan dosa-dosa besar saya, dosa kecil, dosa yang saya sengaja, dosa yang tidak saya sengaja, dosa yang saya sedari, dosa tidak saya sedari. Ditambah lagi minta ampun dari 7 anggota badan yang mesti kita taubat ini tadi. Ya Allah, sambil mengusap, ampunkan dosa mata, dosa mulut, dosa telinga, sambil gosok kan. Itu yang di atas 3, yang di bawah 4, dosa tangan, dosa perut, dosa kemaluan, dosa kaki. Lu enak gitu kok, sambil mandi gosok-gosok begitu. Wah, Masya Allah, luar biasa. Coba tuan lakukan. Tapi kenapa susah sangat nih? Marahlah pada diri sendiri. Nah, ini salah satu di antaranya cara untuk kembali kepada Allah. Habis itu kita salat sunat taubat. So anytime, pagi ke petang ke siang ke malam, tak ada masalah. Itu salah satu di antara usaha. Jadi ini dilakukan. Sama-sama mandi begitu. Oke, kalau mungkin mandi pagi, tak boleh yang mandi nanti jam 8, jam 9. Setiap mandi niatkan mandi taubat. Sudah itu aja. Tidak mampu pagi ya pagi. Tidak mampu sebelum tahajud ya pagi. Tak mampu pagi ya petang. Pokoknya setiap mandi coba begitu. Ini salah satu di antara syarat untuk bertaubat. Kan dosa kita 7 anggota badan itu cara ilmu tasawuf harus mintakan dosa, dimintakan ampun pada Allah. Keduanya, ini salah satu di antara menjaga. Kan lihat mulut, kemaluan, anggota badan yang lain. Jadi kembali kepada saran daripada Yahya ibn Mu'in, yang ini berlaku pada masyarakat kita. Apabila kamu menulis pelajaran, maka catatkan semua perkara yang kamu dapat. Apabila kamu ingin menyampaikan ilmu atau menyampaikan ucapan, pidato, ceramah atau apa saja, menyampaikan, hendaklah kamu tapis, kamu semak dan selidiki terlebih dahulu. Termasuk menyampaikan itu dari perkataan atau tulisan. Kan banyak orang-orang kita menulis yang enggak karu-karuan begitu, buat fitnah dan sebagainya. Naudzubillah. Dan kita setelah kita selidiki, mereka bukan orang goblok kan, mereka orang pintar. Tapi itulah pintar dari segi otak, bukan pintar dari segi hati. Sehebat apa pintar kalau otak tuan tanya itu menyeleweng. Tapi hatinya yang pintar, hatinya yang jujur, insya Allah akan membawa seluruh anggota badan dari jujur. Wallahu alam. Oke, dan kita teruskan. Hadis ke-40, tajuknya menghadiri majlis zikir. An Abdillah ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, ma ghanimat majalisil dzikr? Qala ghanimatu majlisil dzikr al-jannah. Rawahu Ahmad. Yang artinya daripada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata,
Saya bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah kelebihan majlis-majlis zikir? Baginda terus menjawab, kelebihannya ialah mendapat surga. Ya ini, alhamdulillah, kita ini majlis zikir, jaminannya adalah surga. Hatinya sahih riwayat Imam Ahmad. Kenapa lagi? Tahniah pada Taudatin yang terus dipilih oleh Allah di majlis zikir, majlis mengingati Allah, majlis termasuk majlis ilmu ini. Hadis yang kedua, wa Nabi Musa qala li Rasulullah SAW, ala adulluka ala kanzi min kunuzil jannah? Qultu bala ya Rasulullah. Qala la hawla wa la quwwata illa billah. Muttafaqun alaih. Artinya daripada Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, artinya lebih kurang, maukah aku tunjukkan kepadamu satu perbendaharaan dari perbendaharaan-perbendaharaan surga? Ya, aku menjawab, baiklah ya Rasulullah. Bahkan ya Rasulullah, baginda bersabda, ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Ini adalah perbendaharaan surga. Dalam kitab Nasaihud Diniyah oleh Alwi Al-Haddad, kalau kita membiasakan baca la haula wala quwwata itu 90 kali setiap hari, yaitu tadilah akan dijamin bebas dari segala dosa dan surga. Terserah Tuhan baca, yang penting ini ayatnya la haula wala quwwata illa billah. Kalau kita jujur, itulah yang diajarkan Imam Al-Ghazali dalam zikir harian. Nah, kalau hari Jumat ya Allah, hari Sabtu la ilaha illallah, hari Ahad hari ini ya Hayyu ya Qayyum, nah besok hari Senin la haula wala quwwata illa billah. Terserah, tiap hari dibaca boleh, seminggu sekali boleh, yang penting ini sebagai perbendaharaan. Dan namanya perbendaharaan itu perkara yang paling penting. Baik, keterangannya, hadis di atas menunjukkan tentang kepentingan zikrullah. Zikrullah bermaksud mengingati Allah, samada dengan lidah, hati dan tindakan. Sebaik-baik zikir ialah membaca Al-Quran. Allah menurunkan ketenangan kepada manusia yang berhimpun di masjid-masjid atau di surau-surau, ada tempat-tempat yang lain, untuk tujuan membaca dan bertadarus Al-Quran. Mereka diliputi dengan rahmatnya, dan nama-nama mereka disebut oleh Allah kepada para malaikatnya. Nah, itu jadi meliputi membaca Quran, zikir dan majelis taklim. Itu sedang diberi rahmat oleh Allah. Nama-namanya disebut langsung oleh Allah, diberitahukan pada para malaikatnya. Itulah majelis zikir. Zikir, tuan-tuan sekalian, satu-satunya amalan yang tidak pernah mengenal masa dan tempat, tidak mengenal situation and condition. Zikir tidak mengenal pantang larang, tidak ada pantang larang. Maksudnya, walaupun istri kita, putri kita sedang menstruasi umpamanya, dia boleh zikir, boleh berdiri, boleh duduk, boleh bareng, apapun juga itu zikir. Kenikmatan yang luar biasa, berbeda dengan ibadah-ibadah lain. Oleh itu kita sering ingatkan, salah satu amalan harian yang terus kita amalkan yaitu baca Quran, zikir, sholawat, istighfar. Setiap datuk datin tuan pan melakukan apapun mulai dengan 4 ini. Nak pergi kerja, balik kerja, ibu-ibu nak masuk dapur, bapak-bapak nak masuk ladang, nak buat apa saja, dalam perjalanan atau sama duduk, ucapkan, lakukan 4 perkara ini secara serentak. Oh, ini luar biasa. Ini termasuk zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi hadis di atas juga menunjukkan tentang mulia dalam majlis zikir atau berzikir beramai-ramai. Karena zikir boleh dilakukan secara perseorangan,
dengan suara yang perlahan, dan boleh juga beramai-ramai dengan mengangkat suara. Seperti kita tadi bersama dengan Pak Imam, Astagfirullahaladzim, ramai, Allah, boleh. Tapi sementara ada orang yang agak picik, yang ilmunya agak terbatas, mana zikir rame-rame, Nabi tak buat macam itu, ini bid'ah, ini tak betul. Nah inilah kocluknya orang ini, dan mengaku orang alim tapi bicaranya tanpa disadari dulu, hanya mengutuk aja kerjanya. Zikir. Bahkan Allah juga mengajarkan bukrata wasila, zikir pagi dan petang. Ada hadis qudsi, Allah menyebutkan, ana inda dzani abdi bi, aku terserah sangkaan hambaku. Hambaku menyangka baik, aku baik, menjadi baik juga tidak baik. Siapa yang mengingati aku secara sendiri, aku akan sebut dalam zatku. Siapa menyebut namaku dengan beramai-ramai, aku panggil makhluk yang lebih baik untuk menyaksikannya. Jelaskan, itu hadis qudsi. Tapi kenapa terus mengatakan zikir rame-rame tak ada dasarnya, Nabi tak buat, terus akhirnya diam terkeluar. Siapa dia? Siapa mereka itu? Nah, ini, apalagi sekarang ini, coba bayangkan ini, zikir boleh sendiri, boleh rame-rame, semua diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi tuan dan puan jangan pernah ragu-ragu, silakan. Terus ulama-ulama kita menerjemahkan dalam bentuk lebih luas lagi. Diadakan majlis tahlil, majlis yasin, demi menghormati yang telah meninggal dunia atau mensyukuri sesuatu, boleh. Itu pengembangan namanya, berinovasi, bukan stagnan, bukan gitu aja, dikembangkan. Daripada duduk hanya makan kuaci, ngobrol-ngobrol, dirubah oleh para ulama-ulama, zikir, baca yasin, baca tahlil. Nah, luar biasa kan? Itu boleh, ramai-ramai boleh. Ini dasarnya begitu. Jadi tuan dan puan jangan pernah ragu-ragu. Nanti datang, mana ada zikir ramai macam itu. Makan di majlis orang meninggal dunia tak boleh. Tengok dulu. Kalau makan hartanya anak yatim tak boleh lah. Ini orang datang memberi hadiah, memberi minum, makan, sibuk macam pinter-pinter, macam suci-suci. Ya nggak bisa dong. Jangan begitu. Masyarakat kita sudah dilatih oleh ulama-ulama begitu hebat. Oke tuan, alhamdulillah kita usahakan hatam. Terus hadis ke-41, mengamalkan zikir Sayyidul Istighfar. Baik, saya bacakan terjemahnya aja agak cepat tuan sekalian. Artinya lebih kurang daripada Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW bersabda, Sayyidul Istighfar ialah seorang yang menyebut Allahumma anta rabbi la ilaha illa ants khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ants. Tanya yang sudah hafal itu Sayyidul Istighfar, yang bermaksud lebih kurang, ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan aku adalah hambamu dan sentiasa berpegang dengan janjiku kepadamu. Semampuku aku berlindung diri denganmu daripada kejahatan apa yang telah aku lakukan. Aku mengaku pemberian nikmat-Mu ke atas diriku dan aku mengaku dengan dosa-dosaku. Ampunilah aku, sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa selain Kau ya Allah. Jadi siapa yang menyebutnya pada waktu siang hari dalam keadaan yakin dengannya, lalu dia mati pada hari tersebut sebelum waktu petang, maka dia di kalangan ahli surga. Sesiapa yang menyebutnya pada waktu malam dalam keadaan yakin dengannya, lalu dia mati pada malam tersebut sebelum menjelang waktu pagi, maka dia sudah di kalangan ahli surga.
sebegitu mudah ajaran Islam tuan-tuan. Sayyidul Istighfar. Maka dalam kitab atau dalam apa tu Dzikir Al-Ma'surah yang diterbitkan oleh Imam Syahid Al-Banna, alhamdulillah baca pagi dan petang. Istilahnya begitu. Di sini petang dan malam. Pagi dan petang. Kalau kita baca pagi, insya-Allah sebelum petang sudah ahli surga. Dibaca petang sebelum pagi sudah ahli surga. Hanya membaca Sayyidul Istighfar. Jadi saya yakin Datuk Datin sudah banyak yang hafal. Tinggal mempraktiskan saja. Setiap pagi sekali pun cukup. Petang sekali pun cukup, ya. Ya, jadi kalau kita ada kuliah online pada ibu-ibu setiap Jumat petang tu, kalau bapak-bapak mau menggabung, mau ikut, hubungan Ustazah Roslia itu, kita aja baca Al-Ma'surah. Sebelum pengajian kita baca Al-Ma'surah, automatically kita akan membaca Sayyidul Istighfar. Baik, kalau tidak, tuan-tuan baca itu. Kalau boleh membaca keseluruhan Al-Ma'surah, itu luar biasa. Tapi kalau tidak, setidak-tidaknya Sayyidul Istighfar. Dan bagi anak-anak murid yang Tuan bantu di pondok kami, pagi dan petang memang baca Al-Ma'surah. Kalau tidak, kita ambil tindakan disiplin. Pasti itu. Pagi Al-Ma'surah sebelum lepas salat duha berjamaah, Al-Ma'surah, nanti lepas asar jamaah Al-Ma'surah. Itulah tuan sekalian, ya. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, setidak-tidaknya punya anak murid atau orang yang Tuan bantu yang selalu membaca zikir, insya-Allah kita akan dapat bagian daripadanya. Itu sebagai janji Allah dan Rasulnya. Karena setiap kita memberikan man sanna sunatan hasanatan, memberi contoh kebaikan, diikuti yang lain, kita akan mendapat ganjaran, dan yang mengikutinya sampai hari kiamat tidak dikurangi sedikit pun. Dan Tuhan sudah membantu. Baik, keterangannya, Sayyidul Istighfar bermaksud penghulu istighfar, yaitu ungkapan doa memohon keampunan kepada Allah. Di dalamnya terkandung pengabdian diri kita kepadanya, pengakuan kita atas kurnia nikmat-nikmatnya yang sangat banyak, dan pengakuan atas dosa-dosa yang kita lakukan. Antara kelebihan istighfar ialah dimurahkan rezeki. Nah, ini antara kelebihannya, dimurahkan rezeki, bumi menjadi subur, dikurniakan anak, dan mendapat surga di akhirat nanti. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11 dan 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqultu istighfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi'amwali wa banina wa yaj'alu lakum jannatin wa yaj'alu lakum anhara. Yang artinya lebih kurang, aku berkata kepada mereka, pohonlah ampun kepada Tuhan kamu, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Sekiranya kamu berbuat demikian, Dia akan menghantarkan hujan lebat mencurah-curah kepada kamu, dan Allah akan memberi kepadamu dengan banyaknya harta kekayaan serta anak-anak, dan Allah akan mengadakan bagi kamu kebun-kebun tanaman serta mengadakan bagi kamu sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Itulah kenapa para ulama mengajarkan istighfar, apa-apa didahului dengan ucap doa selamat. Karena istighfar ini langsung dari Allah nih Tuhan sekalian, langsung dari pusat, sumber pusatnya dari Allah. Surat Nuh ayat 10, 11, 12. Itulah orang yang membaca istighfar, dimurahkan rezeki, tanah jadi subur. Istighfar dilakukan demikian. Dan itu yang memang yang diajarkan pada ulama-ulama. Tuhan juga begitu, akan mendirikan apa-apa, akan memulai apa, baca istighfar, perbanyak istighfar. Begitu duduk sementara baca Sayyidul Istighfar, mohon pada Allah kesuburan
ketenangan dan sebagainya. Baik dan sekalian, Masya Allah. Terakhir kita ini hadis ke-42. Ini dapat bonus tuan-tuan. Tulis 40 hadis tapi kita dapat 42. Yaitu menangis karena takut kepada Allah. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ainani la tamussuhuma nar ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat hatta harusu fi sabilillah rawahu Tirmidzi. Artinya lebih kurang daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang berjaga malam pada jalan Allah. Dua mata yang tidak sentuh api neraka, nangisnya takut kepada Allah anytime, pagi, petang, siang, malam. Doa walaupun tidak meneteskan air mata, tapi mata untuk selalu zikir pada Allah. Kedua, menjaga malam, sholat qiyam, ya, untuk sholat malam, bukan jaga malam untuk tengok bola, bukan jaga malam untuk begadang, tapi untuk zikir pada Allah. Hadis yang kedua, wa Nabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu la yalijun nar rajulun baka min khaystillahi hatta ya'ud al-labanu fi ad-dar'i rawahu Tirmidzi. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, yang bermaksud lebih kurang seseorang yang menangis kerana takutkan Allah tidak akan masuk ke neraka sehingga susu kembali ke kantongnya. Apa maksudnya? Keterangannya begini, orang yang takut kepada siksaan Allah ketika di dunia ini akan mendapat keamanan di akhirat nanti, sementara orang yang merasa aman dari siksaan Allah di dunia ini akan merasa cemas dan takut di akhirat nanti. Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu berkata di dalam kitab Mukasyaful Qulub tentang Imam Muhammad bin Al-Munzir, beliau berkata, apabila Imam Muhammad Al-Munzir menangis, dia akan menyapukan air matanya ke seluruh muka dan janggutnya. Beliau berkata, sampai kabar kepadaku bahwa api neraka tidak akan membakar kawasan yang bersentuhan dengan air mata. Marilah kita mencontohi para malaikat yang tekun beribadah kepada Allah dan tidak pernah bosan. Namun begitu mereka tetap takut kepada kemurkaan Allah Ta'ala. Bahkan apabila dibangkitkan di akhirat nanti, para malaikat yang tekun beribadah akan berkata kepada Allah, Subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik. Ya Allah, artinya, Maha suci Engkau ya Allah, kami mohon ampun karena tidak menyembahmu dengan persembahan yang sempurna. Ya malaikat sudah tidak pernah berbuat dosa dan maksiat, segala perintah ditaati, itu pun masih menangis tuan-tuan, masih bersikap humble. Malaikat masih humble pula, mengatakan, ya Allah, aku mohon ampun karena tidak sempurna, tidak menyembah kepada Engkau secara total. Terus bagaimana kalau kita? Oke, Tuhan bayangkan ya. Itulah contoh-contoh terbaik. Jadi ulama-ulama itu mengajarkan sesuatu yang luar biasa yang kadang kita tidak dengar. Macam tadi disebutkan, yang menyebutkan Imam Al-Ghazali tentang Muhammad Al-Munzir tadi. Coba bayangkan, setelah nangis, air matanya diusapkan pelat seluruh tubuhnya, seluruh jenggotnya, badannya itu. Terus mengatakan, selagi terkena ini tidak akan kena api neraka. Ini sebutan para ulama. Lalu kita sebagai orang awam lalu mengikutkan macam tadi lah. Kalau diajarkan yang macam itu kita lakukan. Coba kita menangis, tapi pun menangis karena takut pada Allah. Kita jangan, kalau kadang-kadang kalau rasa sadar betul di atas segala kesilapannya dan masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan sholat tahajud, menangis karena gembira, termasuk menangis gembira karena tuan-tuan melihat Ka'bah, itu menangis mesti tuan sekalian gembira. Dari tangisan macam itu Tuan boleh sebarkan
kepada badan sebagainya itu. Karena itu tangisan takut kepada Allah. Biasa bagi orang yang belum pernah haji dan umrah, kemudian datang pertama melihat Ka'bah, berderai air mata dan sekalian. Kemudian selepas sholat tawaf sunnah, kemudian sholat sunnah, betul-betul di depan Ka'bah sholat, terus bisa bercucuran air mata, mengatakan, ya Allah, kami hamba-Mu yang banyak dosa datang dari jauh ya Allah, dan alhamdulillah di depan mata Ka'bah yang luar biasa. Oh, berderai, usapkan seluruh tubuh. Nah, itu salah satu di antaranya. Ini mengikuti para ulama-ulama begitu. Jadi kalau ulama berpendapat demikian, nah kita coba lakukan. Jangan iya ke, betul ke, atau tidak ngomong tapi tidak melakukannya. Jangan tuan-tuan. Tahu, kalau dulu tidak tahu tak apa, sekarang kita tahu. Sama-sama beritahu ini ucapan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin itu sekalian, seluruh ulama atau jumlah ulama berpendapat andaikan tidak ada Quran dan Sunnah, maka kitab Ihya Ulumuddin akan menjadi sumber utama daripada ajaran Islam, karena begitu lengkap, begitu bagusnya. Itu Al-Ghazali. Dan sekarang mengajarkan pada kita mengambil pendapat atau melihat Muhammad Al-Munzir, hanya karena menangis saja diusapkan. Ditanya kenapa begitu, karena itu selagi semua yang terkena air takut pada Allah Ta'ala tidak akan tersentuh api neraka. Dan juga malaikat, nah ini malaikat yang sudah tidak pernah berdosa, tapi ternyata tatkala akhir dia hanya mengatakan, ya Allah, mohonkan saya, belum sempat ibadah secara sempurna. Jadi Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 50, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna yu'marun. Artinya lebih kurang, mereka takut kepada Allah, mereka yang mengatasi mereka dengan kekuasaannya, serta mereka mengajarkan apa yang diperintahkan, mengerjakan apa yang diperintahkan. Allah juga berfirman dalam surah An-Zariyat. Jadi malaikat itu tidak pernah ingkar mesti, tapi masih bersifat demikian. Dalam surat An-Naziat ayat 37 dan sampai 41, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fama man tagha wa athar hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Artinya lebih kurang, maka adapun orang-orang yang melampaui perbuatan derhakanya serta ia mengutamakan kehidupan dunia semata-mata, maka sesungguhnya neraka jahanamlah tempat kediamannya. Dan adapun orang-orang yang takutkan kepada keadaan semasa ia berdiri di mahkamah Tuhannya untuk dihitung amalannya, serta ia menahan dirinya daripada menuntut hawa nafsu, maka sesungguhnya surgalah tempat kediamannya. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Ya rabbana alhamdulillah. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملنا ربنا ولا تحمل ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على الكافرين وانصرنا من المنافقين وانصرنا من الحاسدين وانصرنا من الجاهلين وانصرنا من الظالمين وانصرنا من المستغفرين برحمة الرحمن. اللهم احفظ أمة محمد اللهم ارحم أمة محمد اللهم عافنا محمد اللهم أصلح محمد اللهم farrij an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur dan kasih padamu ya Allah, karena pagi yang berbahagia ini kami telah menghantamkan sebuah kitab Fathul Hadis Jalan ke Surga. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya sepanjang pengajian ini ada kekeliruan, ada kesalahan, kami hanya mampu minta ampun dan maaf kepada ya Allah. Ya Allah, terimalah segala apa yang telah kami lakukan. Banyak saudara-saudara kita yang memulai tapi tidak mengakhiri, ada yang tidak memulai tapi mengakhiri, ada yang memulai dan mengakhiri, ada yang tidak memulai dan kami mohon padamu ya Allah,
Berilah limpahan kurnia rahmat kepada kami semua ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, seandainya dalam perjalanan pengajian kami ini terdapat sesuatu yang tidak baik dalam apa yang kami lakukan, baik itu dalam pandangan mata kami, telinga kami dan semuanya, kami hanya mampu menampun dan maafkan ya. Ampunlah dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa-dosa guru kami ya Allah, dosa muslim-muslimat seluruh dunia baik masih hidup atau telah meninggal dunia, dan kekalkan lisan kami ya Allah baik hidup dan menjelang mati kami untuk selalu menyebut kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal ma'abra ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hatam Tuhan sekalian, terima kasih, mudah-mudahan manfaatnya, dan kita teruskan kitab baru sudah dimulai tapi bacanya hadis 40 tentang akhlak. Jadi terima kasih atas bantuan pondok kami juga ada bangunan baru, kami balik dari Indonesia, insyaallah akan membina ada bangunan asrama untuk laki-laki, asrama pria 3 tingkat. Biayanya sekitar 1 miliar atau kalau di sini 300.000 lah Tuan Sarbian, 3 tingkat. Insya Allah ada kita bentuk macam hotel kanan kiri bilik, insya Allah 45 bilik, 15 terusnya. Jadi itu kalau di sini tidak mungkin 300.000 tonton, tapi di sana alhamdulillah boleh. Jadi Tuhan sekalian, kalau diberi rezeki lebih atau saudara kita yang diberi lebih Allah, ya silah, mau zakat mau apa silakan. Dan terima kasih di atas pertolongan dan juga bantuan-bantuan yang terterusan kepada kami. Mudah-mudahan apa yang melakukan menjadi khazanah kita atau simpanan kita di akhirat. Itu aja. Ada juga di situ gambar kolam. Di situ kami sudah membuat 4 kolam tuan-tuan. Jadi itu yang saya hanya 1 kolam saja. 1 kolam itu isinya 2.500 benih ikan. Jadi kalau 4 dia 10.000. Jadi alhamdulillah itu juga milik tuan-tuan. Kebun sudah kita tanami dan itu semua juga milik kita. Sebagai Nabi bersabda, kalau kita menanam apapun tanaman, siapapun yang makan, manusia ke binatang apa saja, kita dapat jariah. Dan Tuhan sudah melakukan. Jadi perkembangan pondok kami bukan bangunan saja, 3 kebun ada, dan kemudian kolam juga ada, peternakan juga ada. Semua ini hanya untuk memberi kesempatan pada Tuhan sekalian untuk berkolaborasi bersama-sama kita membina demi untuk kejayaan kita di akhirat. Terima kasih. Jom kita berdoa. Semoga diri kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa, negara kita aman, tentram, sejahtera, baldatun thayyibatun warabun ghafur, dan kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, putra putri cucu cici yang berguna bagi agama, nusa, bangsa dan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'a wa amalan shalihan maqbulan rizqan halan tara Allah madkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhlisin wa aj'alna sultanan nasira bi rahmin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bis sabr wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.